Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih. Iya man. Alhamdulillah nih kita Ngobrol lagi. Alhamdulillah. Aneh diajak lagi ngopi sama Iam ini. Iya nih kawan-kawan viewer nih. Yang ini dia nih, emang ngajak ngopi mulu. Emang ngopi beda tapi tetap ya. Soalnya ketagihan ya. Kopinya bikin adem. Kopi adem. Ini gimana kopi adem itu? Adem mati. Oh, adem mati. Biasanya kopi kan panas atau dingin. Ini adem. Emang kopi ini beda-beda ini kadang yang enggak gitu. Dia mau yang adem-adem gitu. Alhamdulillah. Kita masih di acara ngopi nih, Am. Ngobrol perkara iman. Tetap channelnya Majelis Rodotul Mahbubin Official. Jangan lupa di subscribe, komen, sama share. Jangan lupa. Iya itu. Kalau mau nanya bisa juga. Alhamdulillah. Tapi tetap kita ngopi. Tetap temenin sama tuan guru kita nih, Am. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Iya. Ustadz Muhammad Irwan bin Hidayat bin Muhammad Z. Ya guru, kita ketemu lagi nih guru. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah masih ada obrolan sambil ini yang perkara-perkara iman gitu guru. Betul. Iya. Obrolan seputar kehidupan, ya kan? Iya, kehidupan buat naikin iman kita. Iya bener. Iyalah, kalau ngobrolin iman yang buat naikin, jangan yang turunin. Iya, kita boleh kemana aja, yang penting iman tetap ditaikin terus. Tambah lagi. Ingat, jangan dikit-dikit yang banyak kalian. Banyak hati Ustaz. Iya benar, itu aneh. Sep pokoknya dah apanya. Iya nih man. Apa deh? Gimana? Ada banyak pertanyaan nih man. Namun ente kayak banyak pertanyaan, banyak masalah apa gimana? Bukan masalah, persoalan. Oh persoalan, iya benar. Iya. Kan Gitu. kita sering main segala macam gitu kan. Oh bermasyarakat dah gitu ya. Sering ngumpul. Iya. Nongkrong sama teman segala macam. Nah, kemarin kita ibaratnya habis bahas tentang cinta. Wah cinta emang itu berges gitu ya. Iya. Ketuk gitu. Alhamdulillah ya kan. Praktekin segala macam kok makin cinta. Cinta sama Allah. Oh benar. Iya dong. Jangan salah. Nah, maaf nih Seth. Iya. Kemarin kita kan lagi ngumpul nih Seth. Lagi ngumpul sama teman-teman segala macam. Nah, kita aneh sendiri sholat nih Seth. Nah, ajak tuh temen kita. Yuk. Sholat gak? Sholat yuk. Tar dulu. Gue belum dapat hidayah. Nah, masa kita jadi gimana gitu kok belum dapat hidayah. Benar. Kayaknya deh pas aneh mikir, kayaknya ntar aneh ajak ngopi iman sama Ustadz lagi nih buat bahas hidayah. Oh nih. Itu ternyata nanti ngajak aneh ngopi. Oh berarti ini yang kita mau obrolin hidayah kali ya. Nah, enak tuh man, temanya hidayah nih cuy. Bener hidayah ini emang. Jadi banyak juga kata-kata apa tuh pamungkas, belum ada hidayah, belum dapat hidayah. Itu bener dia. Kita ajakin sholat. Maaf gua belum hidayah nih, mulai duluan. Oh gitu. Emang kita gimana? Emang kemarin lagi dibagi hidayah dengan ngumpul. Nah itu dengan guru baris gimana? Iya. Untuk segmen kali ini kayaknya kita enaknya ngomongin temanya hidayah. Hidayah benar hidayah benar iya. Nah sebelum bahas hidayah, pengen tahu arti hidayah tuh sebenarnya apa sih? Oh secara bahasa mungkin. Oh gitu ya. Silakan Tuan Guru, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi. Iya, di acara ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah ini salah satu yang dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa ya kok dalam tanggungan Allah? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, kullu kalam ibni Adam la lahu illa dzikran lillah au amrun bima'rufin au nahyun an munkarin. Jadi semua kalam, semua ucapan itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali orang yang sedang
mengingat Allah. Yang kedua, au amrun bima'rufin, orang yang senantiasa mengajak dalam kebaikan, yaitu dakwah misalnya, ya ngomongin yang baik-baik itu dalam tanggungan Allah. Au nahyun an munkarin, ngajak orang agar supaya menjauhi daripada kemaksiatan atau kemunkaran. Itu semuanya itu kata Rasul dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga yang kita omongin ini dalam tanggungan Allah. Amin. Kalau yang jelek-jelek dia yang nanggung sendiri nanti di hari akhirat kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti tadi ada pertanyaan, apa itu hidayah? Iya benar. Terus aneh pribadi Al-Bagir mendengar tadi ada orang diajak sholat, dia mengatasnamakan atau beralasan belum dapat hidayah. Nah, kan begitu ya. Nah, memang seperti itu. Jadi hidayah itu arti daripada hidayah secara lugatan, secara bahasa. Hidayah itu artinya adalah sebuah jalan, sebuah petunjuk. Kita kan kalau sering keluar kota tuh, itu kan ada arahan mau kemana itu? Iya, Petunjuk. Petunjuk. Nah, plang jalan itu ada seperti hidayah. Ya kan, inti tujuan mau kemana kan gitu. Ada pelangnya, kita nggak tahu jalan, karena ada pelangnya kita ikutin. Nah, itu hidayah namanya. Pelang tersebut hidayah. Nah, di dalam Islam ya, itu secara terminologi bahasa Islam itu tuh memang ada hidayah, ada bahasanya hidayah, ada bahasanya taufik, ada bahasanya inayah. Ada tiga ini nggak jauh berbeda, yang banyak disebut oleh kalangan ulama. Wabillahi taufik, warridha wal inayah, bil taufik wal hidayah, warridha wal inayah. Kadang banyak yang disebut seperti itu. Hidayah itu adalah petunjuk atau jalan. Petunjuk atau jalan, seperti orang tadi ucapan Muhammad Ilham ngajak sholat, sebenarnya itu petunjuk. Ya, karena dia tidak dia menolak atau dia menyampingkan petunjuk tersebut, maka dia tidak akan bisa sholat. Gitu. Karena dia tidak mengikuti petunjuk. Karena setiap ajakan itu adalah hidayah sebenarnya. Dan juga ada sebagian orang mengatakan bahwasanya gue belum dapat hidayah, gue bermaksiat karena Allah yang punya mau. Wah, ini kan dahsyat ini. Allah difitnah dengan ucapannya, masya Allah. Bukan berarti nggak ada hidayah. Hidayah itu di mana-mana ada, bahkan di dalam diri kita pun ada. Yang bikin sebab dia tidak mendapatkan hidayah itu yaitu diri mereka sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Jangan kau salahkan yang lain kecuali dirimu sendiri. Hidayah itu selalu ada. Setiap detik ajakan seperti masjid pun hidayah. Orang yang sedang dalam keadaan sholat itu pun hidayah. Setiap hari kita berinteraksi dengan suatu kebaikan yang tidak sedikit jumlahnya kan gitu. Jadi hidayah itu artinya jalan yang lurus, jalan-jalan yang telah dikehendaki atau ditentukan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hidayah semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah hidayah. Nah, tergantung diri kita mau apa kagak. Itu hidayah, yang dikata hidayah. Udah kelihatan jelas itu hidayah. Baik yang dilihat oleh mata, baik yang didengar oleh telinga, baik yang diucapkan oleh orang lain yang selama itu adalah kebaikan, itu bentuknya hidayah. Kurang lebih begitu artinya hidayah. Gitu. Ketika seseorang itu lari daripada hidayah, daripada petunjuk, maka dia tidak akan pernah hidayah itu akan masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena ditolak oleh dirinya itu. Dirinya sendiri yang nolak. Bukan berarti hidayah nggak ada. Hidayah itu ada, dirinya yang mengusir hidayah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum Abu Sufyan masuk Islam, itu Abu Sufyan masuk ke kemah Rasul. Ketika Abu Sufyan mencurhatkan pribadinya kepada Rasul, pada saat itu ingin masuk Islam, ya Muhammad, sesungguhnya saya selalu terusir di hadapan engkau, selalu terusir. Kata Rasul apa? Bukan aku yang mengusirmu, tapi engkau yang mengusir aku di dalam hatimu. Artinya semua itu sudah tampak, apapun yang tampak kemuliaan tersebut hidayah namanya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan hidayah itu bukan berarti yang mencelakakan atau orang yang berbuat dosa atau maksiat, tidak. Hidayah itulah yang terusir dari diri setiap seseorang yang menolaknya. Selama kita punya tujuan, ketika kita tidak mengikuti petanya, tidak mengikuti petunjuknya, jalan yang telah ditentukan oleh Allah, kira-kira
tersesat atau sampai pada titik tersesat ya. Seperti itulah hidayah. Jadi petunjuk ya mau diikutin apa enggak, udah ada sebenarnya. Kata ulama, hidayah itu fil qulub. Hidayah itu fil qulub. At-taufiq fit turuq gitu. Hidayah itu sumbernya dari dasar hati, dari hati kita. Nah, hati apa yang dikatakan makna hati? Makna hati itu adalah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran. Nah, maka ketika sebuah kesadaran ini sudah mulai connect atau aktif, barulah taufik itu akan terbuka dia. Dia akan mendorong daripada untuk menjalankan taat. Nah, taufik ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada malam hari ini kita membuat acara ngopi. Ini ada, kalau bukan ada taufik itu al-ba'id. Kata Imam Haddad, al-ba'id yukzab. Dia menggiring seseorang dan ada dorongan yang kuat untuk mengaplikasikan atau menjalankan sebuah ketaatan. Tuh, kata Imam Haddad. Ya. Agar supaya ini salah satu tanda kita insya Allah mendapatkan. Nah, ini nyambung lagi nanti itu inayah waridha. Ketika kita menggerakkan hidayah ini dengan taufik, nah dari hasil hidayah dan taufik ini kita akan mendapatkan inayah. Apa inayah? Inayah itu adalah sebuah pertolongan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan daripada kebaikan yang kita lakukan. Tuh, seperti itu. Jadi nggak ada yang rugi orang itu menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, dengan dorongan yang kuat itu. Ada kemauan pasti ada jalan. Manjada wajad. Kenapa? Yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat, kata Nabi. Padahal hadisnya pendek. Karena kesungguhan itu adalah membongkar daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi berkaitan berarti saja hidayah, taufik, inayah. Iya. Yang tadi Ustaz jelasin gitu. Iya. Anda pernah dengar juga sering begitu kalau doa-doa gitu, taufik, hidayah, sama inayah. Jadi itu satu paket ya. Jadi ya. Kalau misalnya ada dorongan dari hati kita nih, baik misalnya. Berarti kan itu pengen sholat atau pengen apa. Nah, terus tapi dia nggak melaksanakan nih, Sat. Apa itu hidayah gitu? Itu berarti penolakan hidayah udah ada. Hidayah sudah ada, taufiknya yang belum ada. Taufik yang belum ada. Taufik ini tertahan. Dan taufik ini tertahan mungkin oleh egonya. Itu oleh kejelekannya. Nah, itulah makanya ketika kita banyak berbuat kebaikan, maka munculnya inayah. Dari inayah inilah yang menguatkan daripada taufik. Gitu. Makanya banyaklah untuk selalu berbuat kebajikan. Ketika kita banyak berbuat kebajikan, nanti pertolongan Allah. Karena inayah itu asal katanya al-aun, pertolongan, bantuan. Pertolongan, bantuan, perhatian, maknanya kayak begitu. Nah, jadi ketika orang itu banyak berbuat kebajikan, maka buahnya adalah inayah. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita mendapatkan hidayah melalui pandangan. Ada orang itu mendapatkan hidayah melalui pandangan, ya kan? Ada yang melalui telinganya mendengar. Ada yang baru melihat, mendengar. Ada yang melalui ucapan, orang bicara begini, paham dia. Nah, itu. Ada yang melalui akalnya, rasionalnya. Nah, semuanya itu akan bekerja aktif. Semakin kita bersih, maka semakin mudah kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu memiliki banyak ragamnya, banyak tingkatannya. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khusus, ada tingkatan khas. Jadi semuanya butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa tanpa hidayah itu. Berarti ada terus. Hatta dia seorang wali. Hidayah itu selalu dibutuhkan oleh para hamba Allah. Walaupun ada misalnya kata orang, gue udah dapet hidayah nih, udah insya Allah, tapi tetap dia harus ada terus hidayah terus datang terus ya. Ada terus diperbarui terus ya. Orang kalau udah dapat hidayah jangan merasa udah dapat hidayah sempurna. Oh gitu. Nah, kalau udah dapat hidayah sempurna berarti dia nggak sholat. Jadi dalam sholat kita kan selalu minta, siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, ihdina itu dari kata hidayah. Hidayah itu ihdina. Karena lo dikatakan fi'il, dia menggunakan fi'il, kan? Maka berubah bentuknya. Itu Allah yang mengajarkan ini siratal mustaqim. Yang dikata hidayah yang mana? Berikanlah kami jalan yang lurus. Allah yang mengajarkan. Yang mana yang dikata orang-orang yang diberi hidayah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Nah, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat terhadap mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Para rasul, para nabi, para tabi'in, tabi'in, ulamaul amilin. Nah, ini orang-orang yang diberi hidayah. Ketika kita dekat sama orang-orang yang alim, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat kepada mereka, maka dengan secara baik disadari maupun tidak disadari, kita akan mudah mendapatkan itu semua. Benar. Berarti lingkungan tuh ngaruh banget ya? Ngaruh. Iya, maksudnya ya karena dia berteman sama yang baik-baik, atau yang soleh, dia ikut saja. Dan sebaliknya, kalau teman sama yang siat atau apa ya, atau ikut situ. Nah, terus juga hidayah, ternyata emang bukannya Allah nggak ngasih, Allah mah ngasih terus ya. Ngasih. Ada terus ya. Kita sendiri, maksudnya diri orang tersebut yang nolak saja. Ada namanya, salah satu nama Allah adalah Al-Hadi. Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Nah, ketika Allah telah menamakan dirinya Al-Hadi, gak mungkin gak diberi petunjuk. Yang maha memberi petunjuk. Dan petunjuk Allah itu tidak jauh, dekat. Al-Gharib yang maha dekat. Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Dalam setiap keadaan apapun pasti ada petunjuk Allah. Ketika itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma asabatkum min musibah illa biidznillah. Ya, tidak akan datang sebuah musibah, baik itu kesulitan atau permasalahan atau apapun yang dirasakan oleh setiap manusia, illa biidznillah, kecuali atas izinnya Allah. Wa man yahdi wa may yu'min billah, siapa orang yang dia dalam dirinya punya iman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah beri hidayah di dalam hatinya, petunjuk. Orang-orang manusia yang lain pada begini, tidak mendapatkan petunjuk. Ketika ada seorang hamba Allah yang beriman, maka dia ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu mengajak kita untuk beramal saleh. Iman itu yang menenangkan pribadi kita. Iman itu yang menyelesaikan permasalahan kita. Iman itu semuanya perkara iman yang punya connect kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi qalbah. Kalau sudah yahdi qalbah, hidupnya tidak akan susah, tidak akan. Walaupun ada permasalahan, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya tidak akan berkurang sedikit pun. Wah, kira-kira begitu. Oh, berarti iya, jadi nggak ada istilah gua udah dapat hidayah nih gitu. Ada, tetap itu butuh terus ya. Butuh terus. Selalu butuh terus. Butuh. Kan tadi ada 3 nih, syarat hidayah, inayah, Taufik. Nah, kita maksudnya biar yang lain kita lebih paham segala macam. Tadi kan udah definisi hidayahnya kan itu petunjuk segala macam. Nah, kita misalnya udah sholat segala macam atau misalnya dapat pengen sholat nih atau apa, berarti kan itu bentuk hidayah saja. Bentuk hidayah. Tahu tadinya yang nggak sholat tapi gua nggak tenang, gua sholat nih, itu kan bentuk hidayah. Nah, pas kita melaksanakan sholat itu, apa itu bentuk inayah atau taufik saja? Maksudnya biar di at-taufik kata ulama, at-taufik qatan ja'al al-asbab muwafaqah lil musabbabat wa syar'an khalqu qudrati ta'at. Taufik secara bahasa itu Allah dia menjadikan di dalam dirinya untuk bersabab. Untuk bersabab, untuk melakukan apa yang menjadi petunjuk tadi, itu hidayah tadi. Itu. Dan secara bahasa lainnya itu adalah wafaqa fituruq. Wafaqa fituruq, menyesuaikan. Ketika inti kepengen sholat, ada dorongan dari dalam diri. Nah, itu yang dikatakan hidayah itu fil qulub. Ada kerentak, ada ba'is, ada kerentak di dalam diri. Nah, ketika ada kerentak di dalam hati, terus taufik ini yang dikatakan taufik ada menyesuaikan atau menyelaraskan, sehingga terjadilah dia menjadi sholat. Perbuatannya, actionnya itu taufik. Taufik itu adalah actionnya. Kalau hidayah doang, dia akan rusak. Udah dapat hidayah, tapi kalau nggak ada taufik percuma, dia nggak akan bisa sampai. Iya, benar. Begitu. Itu yang dikatakan khalqu qudratit ta'at. Jadi dia harus menyesuaikan apa yang diiradahkan Allah, apa yang diinginkan Allah. Dia punya keinginan, tapi tidak
tidak disamakan keinginan tersebut dengan keinginan Allah, bagaimana mau terjadi? Kan begitu ya. Oh cuma gue pengen sholat, tapi tidak ada taufiknya, nggak bisa sholat. Pengen doang gitu. Iya. Oh gue lapar nih, gue mau makan ya. Tapi nggak makan, gimana mau kenyang? Kan gitu. Masya Allah. Iya benar. Kan begitu. Nah taufik seperti itu, kekuatan yang menggerakkan tubuh ini. Actionnya doang. Oh, inayahnya sih. Inayahnya itu adalah dari kata al-aun. Al-aun adalah sebuah pertolongan. Pertolongan Allah yang disebabkan karena perbuatan dia. Perbuatan soleh itu mendatangkan pertolongan Allah. Nah itu yang dikatakan inayah. Buahnya berarti. Buahnya. Makanya banyakin untuk berbuat kebaikan agar supaya ente dapat inayah. Inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang banyak berbuat maksiat, lihat hidupnya kusut kayak benang. Iya. Benang kusut susah dibenerin. Iya. Itu masalah aja enggak? Iya. Oh gunting. Ikat baru. Iya, benar. Nih sebelum kita lanjut. Iya. Boleh kita kayaknya ngopi dulu. Ya iya dong, itu yang ngajak ngopi, masa iya, Bang. bersih-bersih aja. Ada kopinya ada? Baik. Alhamdulillah. Ubay baru ya, Ubay.